Nah, tapi concern pemerintah tetap kita ingin memperhatikan daerah kepulauan. Maka kami terus berdiskusi, terus mencari pendapat dari gubernur-gubernur ini. Terakhir Pak Alex ada pertemuan dengan 8 gubernur daerah kepulauan ini yang diselenggarakan, dipimpin langsung oleh Pak Menteri untuk bisa menjadi bahan dalam pertemuan dengan DPR. Nah, dalam pertemuan tanggal 13 September yang lalu itu dicoba dikaji kembali sebetulnya apa sih yang menjadi concernnya daerah kepulauan ini. Nah, tadi Pak Alex sudah mengangkat bahwa daerah kepulauan itu miskin, bahkan juga kabupaten kotanya. Ya, kami juga sudah coba lihat dengan data daerah-daerah tertinggal kita di Indonesia itu, dari catatan yang ada jumlahnya sekitar 183. Nah, dari 183 itu daerah yang termasuk 7 provinsi kepulauan itu berjumlah 49. Jadi sekitar 25% itu daerah tertinggal kita, kabupaten tertinggal kita adalah di daerah kepulauan. Kita mengakui bahwa memang ada persoalan, termasuk biaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan sangat mahal. Biaya pelayanan masyarakat, tadi Pak Alex sudah mengangkat isu cerita ibu melahirkan, ya, itu sangat mahal biaya operasional pemerintahan. Nah, oleh karena itu harus ada jalan keluarnya. Nah, maka pemerintah dalam diskusi kami dengan gubernur yang terakhir itu persoalannya apa? Selama ini tidak ada kebijakan yang spesial affirmative export policy terkait dengan pembiayaan bagi daerah kepulauan itu yang lautnya sangat luas itu. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang dari diskusi dengan para gubernur itu akan mengakomodasi dan memasukkan usulan di dalam RUU Pemda dan RUU perimbangan keuangan pusat daerah atau hubungan keuangan pusat daerah, penghitungan formulasi baru dalam menghitung dana alokasi umum untuk daerah-daerah kepulauan. Nah, itu formulasinya dengan menghitung daerah lautnya. Selama ini kan tidak pernah dihitung. Nah, oleh karena itu, kalau kita masukkan hitungan ini, akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan lah, katakan begitu, terhadap penerimaan daerah kepulauan kita. Nah, kemudian yang kedua, tadi terkait ikan dicuri di daerah itu padahal sumber daya alamnya kaya, Pak Alex, ya kan? Ini pemerintah juga mengusulkan akan memberikan kewenangan-kewenangan yang banyak kepada daerah provinsi kepulauan ini. Misalnya sekarang di dalam RUU Pemda kita untuk daerah-daerah provinsi kepulauan itu mulai dari 0 sampai 12 mil itu menjadi kewenangan daerah kepulauan, daerah provinsi. Jadi tidak seperti di RUU Pemda 32 yang ada 0 sampai 4 kabupaten kota, kemudian provinsi dari 4 sampai 12. Nah, sekarang tidak ada, tidak seperti itu lagi, formulanya disempurnakan. Provinsi yang lebih mempunyai kapasitas, maka provinsi dari 0 sampai 12 mil. Ya, tidak lagi diberikan kepada kabupaten dan kota. Untuk kabupaten kota ada semacam trade off yang akan diberikan oleh provinsi. Kemudian di samping itu juga berbagai macam kewenangan diberikan di dalam RUU Pemda kita kepada daerah provinsi yang kita sebut, kita lebih suka menyebutnya daerah provinsi berciri kepulauan. Jadi kita menyebutnya dengan istilah itu, bukan daerah kepulauan. Tadi yang ada adalah negara kepulauan. Nah, kita menyebut daerah provinsi berciri kepulauan. Nah, kepada daerah-daerah itu kita beri kewenangan-kewenangan untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum di laut apabila terjadi penyimpangan, penyalahgunaan yang akan dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah pusat. Kemudian membantu pemeliharaan keamanan di laut, membantu mempertahankan kedaulatan negara. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang akan kami berikan secara lebih besar, lebih luas, lebih banyak kepada provinsi-provinsi kepulauan. Nah, di samping itu juga kita terakhir mungkin untuk kami menawarkan kepada DPR, bisa nggak kalau RUU PPDK ini
materi-materinya, substansinya kita akomodasi, kita ambil, kita tampung di RU 2 undang-undang. Jadi nggak PP, Pak. Jadi Pak Alex tadi menyebut PP, kita menawarkan di 2 undang-undang. Satu undang-undang Pemda, perubahan undang-undang Pemda 32 2004 akan kita akomodasi di sana. Yang kedua di undang-undang perubahan 33 tentang perimbangan keuangan. Jadi di 2 undang-undang ini kita coba akomodasi sekitar 40 ya pasal yang ada di undang-undang PPTK ini, dan dengan demikian diharapkan ini akan bisa menjadi solusi untuk menggolkan substansi dari undang-undang yang diharapkan oleh DPR ke dalam sebuah perubahan undang-undang itu. Nah, inilah lobby yang ini kami buka sekarang, dan besok akan ada lobby insya Allah siang jam 2 ya Pak Lek, dan akan dihadiri langsung oleh Pak Menteri. Apakah dimungkinkan jalan keluar seperti ini, maka mungkin ini pemanasan lah dengan teman-teman wartawan. Apakah ada masukan dan saran untuk kami nanti lobby besok di antara pemerintah dan DPR. Di samping juga pakar kita, Ibu Profesor Siti Zuhro mungkin memberikan pandangan-pandangan. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Hermansyah. Berikut untuk Ibu Siti, paling tidak Bu, berkenaan dengan usulan baru dalam bentuk regulasi atau undang-undang ini,